Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Suasananya mendung dan gelap. Sebetulnya belum terlalu malam, tapi karena mendung, hujan rintik-rintik, jadinya gelap. Ini pakai lampu ya, seperti malam. Jadi kalau nanti videonya kurang jelas ya, mohon dimaklumi. Yang penting audionya jelas ya. Kalau bisa tetap jelas dua-duanya ya, alhamdulillah. Dan kalau nanti sedikit terekam ada suara orang mengaji, memang di bawah tempat kontrakan aku ini ada pondok ya, mereka sedang mengaji, membaca Al-Quran. Jadi ya nggak apa-apa, sebagai sebuah katakanlah musik pengiring ya. Seperti musik pengiring itu kalau tiap ada acara kan menjadi sebuah keindahan ya. Nah, begitu juga kita kajian diiringi oleh orang ngaji juga. Jadi anggap saja itu sebagai sebuah keindahan, bukan menjadi sesuatu yang harus diredam atau gimana gitu ya. Karena namanya juga ini bukan studio. ini kamar biasa, jadi nggak bisa untuk meredam gitu, nggak bisa. Ya hidup itu kan bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang ada itu semaksimal mungkin ya, adanya begini ya begini gitu. Oke. Kemarin sudah tamat dekonstruksi Quran surat An-Nisa 4 ayat 1 sudah tamat ya. Aku hanya mereview sedikit saja ya. Dan ini tema baru, tetapi ini masih berhubungan dengan yang kemarin, karena tema baru ini memberikan tanggapan atas komentar-komentar teman-teman kita yang menurutku memang perlu ditanggapi, karena kalau tidak nanti jadi bingung ya. Jadi sebelum lihat video ini harus lihat dulu 3 episode sebelumnya tentang dekonstruksi Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Oke. Aku akan sejenak mereview saja ya. Kemarin aku sudah jelaskan tentang Quran surat Yasin 3636, Quran surat Fatir 3511. Ini kemarin aku sudah jelaskan ya. Intinya ini mengatakan bahwa Gusti Allah Agung itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan ya, pasangan dia. Jadi Gusti Allah itu menciptakan itu berpasangan gitu ya. Nah, sekarang bisa kita lihat ini dia. Nah ya, dari unsur yang sama ini ya, dia langsung pasangan, langsung laki-laki dan perempuan. Ini pasangan nih. Ini pasangan diciptakan. Ini laki, ini perempuan, ya. Kalau aku persingkat lagi ini Allah menciptakan ini laki, ini perempuan. Nah, begini. Lalu ini dengan aturan Allah, perempuan memperlakukan laki-laki, dengan aturan Allah laki-laki memperlakukan perempuan, atau dengan aturan Allah istri memperlakukan suami, dengan aturan Allah suami memperlakukan istri. Jadi saling memberi
dan saling menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Ya. Jadi ini surat ini aku mau tekankan, berpasangan dia. Diciptakan berpasangan. Jadi tidak seperti ini. Ini tidak berpasangan ini. Ini Adam dulu diciptakan, baru Hawanya. Nampak sini. Ya, ini tidak berpasangan ini. Ini Adam dulu diciptakan, baru Hawanya, tidak berpasangan. Berpasangan tuh begini. Satu stel dia diciptakan, satu stel gitu ya. Oke. Kalau kita lihat ini begitu indah, jalinan-jalinan Al-Qur'an itu begitu indah ya. Tergantung bagaimana kemampuan kita mengadakan sebuah analisa. Bayangkan di dua surat ini sudah dinyatakan berpasangan, berpasangan. Ada siang, ada malam, ya, ada suka, ada duka. Kalau dalam kehidupan kan begitu ya, ada jatuh, ada bangun, ya memang pasangannya seperti itu, ya. Oke, itu sekedar mereview supaya kalian lebih punya sandaran lagi, karena meskipun ini judul baru, dia masih terkait dengan 3 yang lalu ya, tentang dekonstruksi Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Oke ya, ini aku hapus ya. Sudah paham sekarang ya yang dimasukkan dengan Al-Quran berpasang-pasangan itu. Oke. Aku agak sedikit ketawa, itu ada yang komentar tuh siapa, teman kita itu, sepertinya Putri atau apa gitu. Dia bilang, Gus, kalau orang muslim dan non muslim mendengar kajian ini dan menerapkan itu, Pak RT tugasnya ringan. Mungkin yang dia maksud nggak ada KDRT ya. Kalau mau hidup, ya memang Islam itu kan sebuah aturan yang memang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia supaya teratur gitu. Oke, judul kajian kita kali ini adalah, semoga ini bisa satu seri lah ya. Kita berlari ke seri yang lain. Judulnya ini, sebentar. Aku pilih judul yang asik itu apa ya? Manusia tidak diciptakan dari tulang. Ya. Manusia tidak diciptakan dari tulang. Manusia ya tidak diciptakan ya dari tulang. Nih judul kajian kita ya. Manusia tidak diciptakan dari tulang. Sebentar, minum dulu. Kopi pahit. Sekarang nggak berani banyak, nggak berani manis. Sekarang sedikit pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini nanti aku ada pengalaman khusus yang menarik di ayat-ayat ini nanti ya. Ketika aku diskusi dengan teman Kristen dari Malaysia saat itu ya, sempat juga membuat aku kebingungan karena kalau dilihat dari narasi yang dibangun oleh teman Kristenku yang dari Malaysia itu, dia juga tidak setuju kalau ada manusia diciptakan dari tulang gitu ya, karena itu melanggar sains. Cuman aku juga nggak mengerti bagaimana perasaan dia ketika dia membaca kitab Kejadian tentang Hawa diciptakan dari tulang rusuk ya. Artinya kan terjadi benturan antara pemikiran dan yang logik dan pernyataan dalam kitab yang mereka anggap suci. Oke, ini gini. Kau di yang kemarin, unggahan yang terakhir kemarin, kamu buka di huruf apa ini? Huruf U, ya. Huruf U
warna merah. Huruf U warna merah. Setauku dua yang mesan seperti ini, tapi yang satunya tak cari-cari entah di mana, nggak ngerti aku ya. Tapi yang jelas sama, substansinya sama. Jadi begini kata Mas U ini, begini. Gus minta tolong pembahasan yang air terpancar dan tulang sulbi. Makasih. Nah, singkat dia bilang. Seingatku aku ulangi lagi dua yang request seperti Mas U ini ya. Yang satunya Mas apa? Tak cari-cari nggak ketemu. Oke. Berikutnya kita baca komentar dari Mas A. Mas A ya. Warnanya merah juga, lingkarannya tuh merah. Tadi Mas U merah tua, ini agak merah muda Mas A ya. Begini dia bilang, kalau min adalah kata yang bersifat ambigu, boleh dari, boleh bagaikan, maka dengan tanpa bermaksud menepis pengertian dari Gus Beti, saya tetap meyakini makna min adalah dari bagian tubuh Adam ya. Karena ketika malaikat diperintahkan untuk sujud pada Adam, saat itu Adam hanya sendirian ya. Hawa belum ada ya. Kalau Hawa diciptakan bukan dari bagian tubuh Adam, malah lebih ekstrim lagi, Hawa tidak dianggap manusia. Kalau masalah tidak ilmiah, maka manusia hidup ya dalam kurung Adam sama sekali tidak masuk akal diciptakan dari tanah, dan juga tidak masuk akal Nabi Isa diciptakan tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Anyway, good thinking, Gus. Oke, sama-sama, terima kasih. Dan sepertinya aku mau menanggapi ini dulu. Kalau ini lebih simpel ya, karena kalau yang apa tadi terpancar dari tulang sulbi air itu agak ribet karena kita masuk ke apa namanya, ke teks ya. Ini ada begini. Aku tanggapi satu-satu begini. Kalau min adalah kata yang bersifat ambigu, boleh dari, boleh bagaikan, maka dengan tanpa bermaksud menepis pengertian dari Gus Beti, saya tetap meyakini makna min adalah dari bagian tubuh Adam. Ini dulu yang aku tanggapi. Begini, tolong dipahami ya. Kemarin sudah aku jelaskan, ada 3 kata punya satu makna, ada satu makna punya beberapa ya. Aku pakai beberapa aja lah. Ada beberapa kata itu punya satu makna. Nggak tahu si A ini sudah lihat belum video yang lalu ya. Aku review aja. Aku ulangi. Ada beberapa kata punya satu makna. Contohnya torik, sabil, sirot. Itu 3 kata yang berbeda, maknanya cuma satu, jalan ya. Sebaliknya ada satu kata dia punya beberapa makna. Contohnya min. Min itu bisa diterjemahkan dari, bisa juga diterjemahkan seperti atau bagaikan ya. Tetapi dia bukan ambigu, bukan. Kalau ambigu itu kan sesuatu yang tidak jelas. Ini jelas, bisa dari, bisa bagikan. Ambigu itu gamang. Kalau ini bukan, ini istilah bahasanya polisemi.
Nanti kalau kau belajar sastra ngerti lah ya. Ada satu kata punya beberapa makna, itu namanya polisemi ya. Jadi bukan ambigu. Nggak ada istilah ambigu dalam sastra ya. Ambigu itu apa sih? Nek wong Jawa ngarani wani-wani angas, bimbang, agak ragu-ragu gitu loh ya. Jadi itu namanya polisemi. Oke, maka dengan tanpa bermaksud menepis pengertian dari diri sendiri, saya tetap meyakini makna min adalah dari bagian tubuh Adam. Meyakini. Kamu menurutmu lebih dahulu mana antara yakin dan tahu? Coba kita diskusi senja dulu ya. Lebih dahulu mana? Sesuatu permasalahan itu kamu ketahui dulu baru kamu yakin, atau kamu nggak perlu tahu ujuk-ujuk yakin gitu loh. Ya? Bisa kamu meyakini, kamu nggak tahu terus kamu tiba-tiba yakin, gue yakin aja dah gitu. Bisa nggak? Maka dulu mana? Yakin dulu dia baru tahu, atau tahu dulu dia baru yakin? Pertanyaannya, kalau yakin dulu dia baru tahu, apa yang diyakini orang dia tidak tahu kok. Kalau belum tahu, jatuhnya ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu orang Jawa bilang, kalau bahasa Indonesia apa ya? Tiba-tiba. Apa? Moro-moro. Iya, moro-moro orang Jawa bilang, atau ujuk-ujuk. Kamu yakin? Ya itu dogma. Gitu, ya. Dogma itu nggak perlu pengetahuan. Tahu-tahu yakin gitu aja. Itu. Nah, di sini ini kita menepis dogma, meskipun kita tetap beri hormat kepada mereka-mereka yang masih beragama atas nama dogma, karena juga kemampuan orang beda-beda ya. Kalau dia masih bisa naik sepeda roda 3 ya sudahlah, jangan dikomentari ya. Mungkin kemampuannya masih roda 3 sama kita ajari. Nah, ini edukasi, ini mengedukasi, mengajari, semoga dia bisa beralih sehingga naik sepeda roda 2 begitu loh. Jadi ibarat orang beragama dengan dogma itu ibarat anak kecil yang masih bersepeda dengan roda 3. Sementara yang sudah dewasa itu bukan umur loh ya, pengetahuan ya, kesiapan, banyak makna dewasa itulah. Di Facebookku sudah aku tulis itu ya. Aku mesti nulis bacaan dewasa gitu. Itu bukan berarti bacaan yang enggak karuan itu, bukan. Dewasa itu artinya siap menerima perbedaan walaupun itu menyentuh hal yang fundamental. Itu loh dewasa. Nah, sementara di sini dewasa itu adalah, bisa juga aku artikan, orang yang sudah menyusun keberagamaannya atas dasar pengetahuan. Dari pengetahuan itulah, dari samikna itulah dia nanti bisa asoina atau atokna. Itu loh. Kalau tanpa pengetahuan itu tidak ilmiah. Aku sudah jelaskan dulu ya. Harus samikna dulu, baru itu ilmiah. Nanti ilmiah itu ada yang iman ilmiah, ada kafir ilmiah. Yang repotnya dia beriman tidak ilmiah, berkafir juga tidak ilmiah. Gitu. Itu Mas ya. Kalau masalah yakin ya terserah lah. Tapi aku sudah jelaskan. Anda silakan renungkan. Yakin dulu atau tahu dulu gitu. Nah, kalau tahu dulu, ya memang harusnya tahu dulu. Sains itu sudah membuktikan tidak ada manusia itu diciptakan dari tulang, itu melanggar sains. Gitu loh. Itu melanggar sains, Mas. Tidak ada. Mau kamu carilah, kamu cari temanmu yang dokter lah, pakar genetika, ada nggak manusia diciptakan dari tulang? Nggak ada. Itu melanggar sains, ya. Mungkin kamu akan bantah dengan ini, ya. Sebentar, sekalian aku jawab ya. Kalau masalah tidak ilmiah, maka manusia hidup Adam sama sekali tidak masuk akal diciptakan dari tanah, dan juga tidak masuk akal Nabi Isa diciptakan tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kamu terjadi momen stupid. Momen stupid itu kebodohan sesaat, karena tidak bisa
mempetakan logik. Ya. Seseorang siapapun dia, bukan hanya kamu, ketika dia tidak mampu mempetakan logik, ya, maka dia menjadi momen stupid, kebodohan sesaat. Tetapi kebodohan sesaat itu bisa disembuhkan kalau dia dikasih tahu dan dia mau tahu. Yang repotnya ketika dikasih tahu tidak mau tahu, ya bodoh terus itu. Gitu ya. Gini aku jelaskan dulu. 1 bagi 0 itu berapa, Le? Coba diingat. Kalau nggak salah tak terhingga ya. Iya. 1 bagi 0. Apa jawabnya? Tidak apa? Oke. Kalau 0 dibagi 1 berapa? 0. Kan begini Le ya. 4. Jangan 4 lah. Supaya gampang. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya kan? Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Iya kan? Betul? 0 dikali 1 sama dengan berapa? 0. Oh iya betul. 0 dikali 1 berapa? 0 kan? Karena 1 dibagi 0 juga 0. Coba. 1 dibagi 0 tidak bisa. Oke. Gini aja. Aku akan menjelaskan dengan ini aja. Benar ya, 1 bagi 0 nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Sebetulnya bukan tidak bisa itu. Gini Mas. Kalau 0 bagi 1 berapa tadi? 0. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kalau 0 kali 1? Oh iya. 0 ya dibagi 1 itu 0. Karena 0 dikali 1 sama dengan 0. Ya kan? Ketemu dia. Sama dengan ini. Gini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke. Ya, sama dengan ini kan? 0 dibagi 1 0. Karena 0 kali 1 0. Nah, 0 kali 1 sama dengan 0. Oke. Berarti ini rumusnya ya, ketika A dibagi B sama dengan C ya, maka ini A sama dengan B kali C. Setuju? Setuju kan? Setuju. Oke. Sama dengan ini. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dibuktikan dengan cara 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, sekarang ini nggak bisa. Mau berapa ini? Ketika 1 dibagi 0 ini kita tidak terhingga. Tidak. Sebetulnya ini bukan tidak ada. Ini ada, cuman otak kita tidak mampu. Berapa ya? Meskipun profesor botak sekalipun tuh tidak mampu ngitung ini. Sebetulnya ada ini nilainya, cuman kemampuan kita itu tidak menjangkau. Itulah yang disebut bagaimanapun kecerdasan otak itu terbatas. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan kecerdasan otak. Di mana kecerdasan otak itu akan membawa kita kepada kebenaran. Lah kalau kita sudah tidak percaya kepada kebenaran otak, ngapain jadi manusia? Ngapain jadi manusia? Ya, nggak usah jadi manusia aja. Ya, ini aku memperagakan bahwa ya, otak itu cerdas, tapi dia punya keterbatasan.
ketika membahas 1 dibagi 0, ini sebetulnya bukan tidak terhingga, tidak tahu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita profesor, doktor, apapun lah, pakar matematika, ketika ditanya 1 bagi 0, bukan tidak ada, bukan tidak terhingga, sebetulnya yang betul itu tidak tahu kita. Tapi ada ini, tapi kita tidak tahu. Logik kita itu tidak mampu ke sana. Itu artinya kecerdasan otak kita itu terbatas. Nah, karena keterbatasan otak kita, maka kita perlu informasi tentang sebuah peristiwa itu. Gitu loh maksudku. Ya. Kalau nggak gitu kacau logika berpikirnya. Ya. Sama begini. Ya. Dengan kecerdasan otak kita, itulah kita hidup. Ya, karena kecerdasan otak itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain termasuk binatang. Tetapi kita harus sadar, kita tidak bisa hanya menyandarkan pada kecerdasan otak kita saja. Ada pada satu kasus tertentu otak kita nggak sanggup ke sana. Ya, kalau aku bilang kemarin kan begini, ya itu di videonya apa juga aku udah lupa ya. Ini irasional. Sini nampak ya? Ini rasional. Ini melampaui, transrasional. Ya. Agama itu tidak boleh tidak masuk akal ini. Ini tidak masuk akal. Agama itu harus ada pada 2 zona. Ya. Zona rasional dan zona transrasional dan zona rasional. Ini agama itu. Harus pada 2 zona ini. Kita itu bermain di zona rasional. Ketika kita memasuki wilayah zona transrasional, di sini perlu pembimbing, yaitu informasi dari Maha Tahu itu yang disebut firman. Bukan firman tukang bakso loh ya. Tahu? Tahu Mas ya? Di sini. Oke, ya, sekarang ini kok mudah-mudahan ini jelas lah ya. Ini memang agak rumit kalau anak eksak, ini simpel ini. Sekarang aku kembalikan ke pertanyaan. Begini. Hapus ini ya. Begini. Adam diciptakan dari tanah. Kanjeng Nabi Isa, ingat, Isa nulisnya ada kasih gini, Z, karena kita nggak punya huruf ain ya. Isa itu diciptakan tanpa bapak ya. Ini kalau menurut kamu ini tidak masuk akal ya. Ini juga tidak masuk akal gitu ya. Atau tidak rasional seperti ini. Manusia ya diciptakan dari tulang rusuk lah, Pak. Ini tidak masuk akal. Kan begitu. Pernyataanmu kan begitu ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Begini. Konteks ya, manusia diciptakan dari tulang rusuk itu benar tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal, tidak logik. Karena sains tidak bisa membuktikan. Gitu loh. Sains tidak bisa dan tidak pernah membuktikan bahwa manusia diciptakan dari tulang rusuk. Tidak bisa. Nih ya. Tidak bisa. Nih perhatikan. Nah, terus kamu katakan bahwa Adam ya diciptakan dari tanah, Isa dari tanpa bapak, itu tidak masuk akal. Salah. Ini bukan tidak masuk akal. Ini melampaui akal. Rasio transrasional. Kan ada irasional aku tulis tadi ya. Irasional, rasional, transrasional. Ini transrasional. Melampaui akal dia. Melampaui akal. Gitu loh. Jadi bukan tidak masuk akal.
Nih, bukan tidak masuk akal. Paham di sini? Inilah yang aku bilang tadi, area berapa lihat tadi ya, nggak terhingga. Ini area 1 dibagi 0 tadi itu. Ini loh. Ini area yang 10 dibagi 5. Ya. Ini area yang otak kita sudah tidak sanggup. Jadi dia melampaui akal, melampaui logik. Kalau ini dia masuk logik, ya. Logik bisa membuktikan bahwa tidak ada bukti manusia bisa diciptakan dari tulang rusuk. Jadi kalau ada bilang manusia diciptakan dari tulang rusuk itu tidak masuk akal. Tetapi kalau ada mengatakan Adam, ya, diciptakan dari tanah dan Isa dari tanpa bapak, itu melampaui akal. Inilah area 1 dibagi 0. Ya, paham di sini. Nah, sekarang bagaimana kok bisa dinyatakan bahwa ini melampaui akal, ini tidak masuk akal? Aku bilang tadi, untuk hal-hal yang melampaui akal, zona 1 dibanding 0 itu kita perlu informasi. Itulah yang disebut dengan firman. Nampak di sini, Le? Firman. Jadi Allah itu Allah, ya. Ini jadi lama kita bahas di sini, ya. Nggak, jadinya bisanya 2 season ini nanti. Allah itu menyatakan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah, bahwa Kanjeng Nabi Isa diciptakan tanpa bapak. Itu ada firmannya, gitu loh. Makanya kita tidak bisa bantah, dan kita tidak boleh bantah meskipun otak kita nggak nyambung, nggak nyampe, melampaui akal, karena dia firman, gitu loh. Dikatakan oleh kita tidak tahu, maka kita perlu informasi dari yang maha tahu, yaitu Allah, dalam bentuk firman. Ayat, surat, di Al-Quran ada. Paham? Nah, sekarang manusia diciptakan dari tulang, itu tidak masuk akal. Karena apa? Sains juga mengatakan tidak mungkin. Begitu juga firman tidak pernah mengatakan. Itu loh. Firman itu, ya, itu tidak ada yang mengatakan bahwa manusia dari tulang itu tidak ada firman. Kalau seadanya firman ada, ya kita tunduk. Firman tidak mengatakan seperti itu, dan sains menolak. Gitu loh. Kalaupun ada kan hadis yang disalahpahami kemarin, di mana kata min itu seharusnya diartikan bagaikan, tapi diartikan dari. Dulu paham di sini antara area 1 dibanding 0 dan 10 dibanding 5. Makanya inilah yang kita sebut gaib. Gaib itu apa? Karena kita tidak tahu goib atau gaib, ya. Kalau ini kan nyata, ya. Maka untuk informasi-informasi yang gaib, ya, yang ketika logik itu sudah tidak sampai, disitulah peran firman sangat menentukan. Gitu loh. Di situ fungsinya firman. Karena kita tidak mampu sudah ke sana. Ya? Supaya jelas kamu. Jadi kalau kamu ketemukan dengan ini, kamu salah menempatkan seolah-olah dua-duanya ini tidak masuk akal, padahal tidak. Yang satu tidak masuk akal, yang satu melampaui akal. Oke. Itu dari sudut ilmiah. Sekarang dari sudut linguistik, ya. Linguistik. Sudut linguistik. Berapa jam, Le? Sudah berapa? 33. Sudah 33, berarti 2 seri ini nanti. Nggak apa-apa ya, yang penting kalian jelas. Dari sudut linguistik sekarang. Dari sudut linguistik.
Bentar ya. Dari sudut linguistik. Begini, aku mau jelaskan begini saja. Terlalu lama kalau aku baca yang di sini nih ya. Begini aja. Sebuah diksi ya, walaupun dia sebagai polisemi ya, itu bukan berarti dia bisa diartikan semau-mau kita. Karena dia dibatasi oleh satu, narasi, yang kedua, informasi lain. Itu ya. Narasi dan informasi lain. Jadi begini, kata apa tadi? Min itu punya dua arti, yaitu bisa bagaikan, bisa juga dari. Tetapi walaupun dia polisemi, itu tidak bisa kita mau seenaknya, oh aku pilih yang inilah karena sudah aku yakini. Ya itu namanya kamu dogma. Dan itu ngawur, nggak bisa begitu. Karena apa? Ada yang menentukan bahwa dia harus pakai terjemahan yang mana. Min itu pakai terjemahan yang dari atau yang bagaikan. Itu sudah ditentukan oleh apa? Oleh narasi yang mengikatnya dan oleh informasi lain. Gitu. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ini kasih air panas kan? Habis ini. Ya, ini. Oke. Ini air termos. Oke ya. Aku kasih contoh begini. Contoh aku sulit tadi cari kata ya. Maka aku cari, kalau kamu bukan orang Jawa, coba tanya sama orang Jawa lah ya. Kita ambil diksi wedi. Ya. Kita ambil diksi wedi ya. Ini bisa, ini polisemi ini, wedi ini ya. Apa? Bisa pasir, bisa takut. Ya, bisa pasir, bisa takut. Sekarang kita lihat narasinya. Misalkan narasi pertama ya, begini. Nanti kamu tanya orang Jawa lah ya. Yono kelilipen wedi ya, wedi. Yono kelilipan wedi meripate. Ya. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, Yono wedi, sama wedinya. Metu kono. Untuk kono dalane lunyu. Nih, lihat. Ya. Ini kalau aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini ya, mungkin kamu nggak tahu bahasa Jawa. Yono kelilipen. Nah, kelilip, makanya ya. Satu bahasa itu tidak mungkin pas diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Makanya kalian harus alhamdulillah, kitab suci kita, Al-Quran itu masih ada bahasa originalnya. Nah, jadi ketika kita ada masalah di terjemahan, kita bisa kembalikan ke originalnya. Seperti kemarin, aku tidak bisa mendekonstruksi Quran Surat An-Nisa 4 ayat 1 kalau aku tidak punya rujukan original teksnya. Makanya alhamdulillah, kalian bukan termasuk umat terjemahan. Itu untungnya. Karena apapun yang diterjemahkan itu tidak bisa seluruh pas 100% tidak bisa, itu harus pendekatan. Aku pernah, sebetulnya sih bukan sesuatu yang dirancang. Aku diajak temanku bertamu ke temannya yang dia dekan Fakultas Bahasa Inggris dari salah satu universitas swasta di Surabaya, seorang ibu gitu. Ya namanya dia dekan, bahasa Inggrisnya ya seperti orang Inggris yang ngewes gitu ya.
Tiba-tiba ketika aku mau pulang aku tanya, Bu, satu kata, ya, terjemahkan dalam bahasa Inggris, kelilipan. Kelilipan. Nggak bisa dia. Akhirnya aku dipukul sama ibu itu, sama tertawa dia. Nggak bisa. Seperti ini, kelilipan nggak bisa. Aku harus menerjemahkan dengan beberapa kata. Kelilipan itu adalah ketika mata kemasukan benda kecil. Itu kelilipan. Ini idiom. Itu contohnya bahwa terjemahan itu tetap saja tidak bisa menjadi sebuah patokan. Maka kembalikan ke original teksnya. Ya. Oke, aku terjemahkan. Yono kelilipan wedi meripate. Yono, ya, kemasukan benda kecil, ya. Kemasukan benda kecil, ya. Meripatnya, kemasukan wedi, ya. Gini, Yono kemasukan, ya. Kelilipan itu otomatis sudah benda kecil, meskipun aku nggak terjemahkan, nggak dalam kurung, ya. Wedi meripate, meripat itu mata. Nah, sekarang wedi ini kamu lihat, ya. Ini akan kamu terjemahkan takut atau pasir. Coba. Bisa kamu semau-maumu. Karena dia polisemi ada dua makna, terus kamu tinggal pilih yang mana kamu mau. Bisa. Wah, aku mau takut aja, wah aku mau pasir saja. Bisa. Tidak bisa. Kalau ini kamu terjemahkan takut, dia menabrak kalimatnya. Yono kelilipan takut, Yono matanya kemasukan takut, Yono kemasukan benda takut matanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ini sudah diikat oleh kalimat ini. Mau tidak mau dia harus diterjemahkan pasir. Dulu. Nggak bisa. Semau-maunya terus menggunakan takut. Nggak bisa. Harus ada argumentasinya. Karena dia udah dijaga oleh kalimat ini. Oke. Kedua. Yono wedi metu kono dalane lunyu. Yono wedi lewat situ jalannya licin. Ya. Kembali ini kamu nggak bisa sembarangan semau-maumu mau menerjemahkan. Maka dia suka nggak suka, terima nggak terima, dia harus diterjemahkan takut. Nggak bisa pasir. Kalau pasir gimana? Yono pasir lewat jalan situ licin, nggak masuk. Tapi kalau begini, Yono takut lewat, ya, situ jalannya licin. Begitu, nggak bisa. Terus kamu mau sakarmu dewe, nggak bisa. Sudah diikat. Di sini dia wedi harus takut, di sini dia wedi harus pasir. Oke, ya, paham di sini? Oke, nah sekarang aku ganti nih. Ini kan analoginya, ya. Aku ganti min sekarang. Min. Ya. Dia bisa punya dua makna. Dia polisemi juga, ya. Poliseminya min kemarin apa? Min itu bisa dari, bisa bagaikan, ya. Oke. Lalu apakah kita bisa sembarangan memilih? Suka-suka kita mau dari atau mau bagaikan? Lihat, aku anunya lagi apa? Aplikatifkan lagi, ya. Nih. Bentar. Iya. Satu kata ini pakai min, ya, aku tulis besar sama seperti tadi. Sorry. Oke, enggak apa-apa. Nanti aku lingkari warna merah. Min, ya. Mas Jidil Haram, ya. Ilal atau ke, aku terjemahkan ilal ke Mas
Masjidil Aqsa. Tuh kalimat pertama. Kalimat kedua, wanita ya, tercipta min ya, sebentar, min tulang rusuk. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Apa tadi klausul yang sudah aku sampaikan? Walaupun sebuah kata itu polisemi, kita tidak bisa secara leluasa bebas memilih kata mana semau-mau kita. Karena dia akan dibatasi oleh narasi kata itu sendiri dan juga informasi lain yang berkaitan dengan narasi itu. Ya, sekarang nih min ya, min Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aku lagi, min Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ada di surat 17, surat Al-Isra. Apakah kamu akan sembarangan semau-maumu menerjemahkan min karena dia punya dua polisemi, dia punya dua kata? Iya, kamu mau sembarangan menggunakan. Kamu nggak merasa terikat oleh aturan ini? Nggak bisa. Kamu nggak bisa sembarangan semau-maumu. Kata min di sini, suka nggak suka, mau tidak mau harus diterjemahkan dari. Nih, lihat. Dari. Nih. Nggak bisa dia terus mau bagaikan, nggak bisa. Dari. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau bagaikan kacau. Bagaikan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bagaikan apa? Nggak bisa. Sekarang kalimat yang kedua. Wanita tercipta min tulang rusuk. Lihat. Ya. Min tulang rusuk. Aku sudah bilang. Kalau dia secara ikatan kalimat bisa dibenarkan. Tapi ada informasi lain yaitu sains. Tidak ada ceritanya manusia itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan Allah pun tidak pernah berfirman Dia yang Maha Agung itu menciptakan manusia dari tulang rusuk. Tidak pernah. Jadi ini akan dibatasi oleh informasi lain, yaitu sains yang tidak ada ceritanya. Ya, manusia itu diciptakan dari tulang rusuk. Juga informasi kitab suci, Allah tidak pernah mengatakan manusia diciptakan dari tulang rusuk. Maka mau tidak mau dia harus diterjemahkan bagaikan. Gitu loh. Bagaikan. Sini. Tidak bisa kamu sembarangan. Oh, aku baiklah kamu pilih itu, aku tak pilih ini. Oh, bubar. Bubar. Gak bisa begitu. Ada aturan main yang mengikat. Ya. Ini supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas ya. Sudah jelas ya? Kalau sudah aku hapus. Berapa jam deh? 48. Aduh. Kok cepet banget ya? Gak apa-apa ya, panjang dikit ya. Panjang dikit gak apa-apa ya. Berarti ini harus 2 season ini. Ini kita tulis season pertama. Ini seri pertama ini. Mauku tadi 1 seri, ternyata nggak bisa ya. Seri pertama. Oke. Sekarang aku mau, ini sudah jelas, aku mau tulis begini. Aku mau tanya, kalau kamu ditanyain Al-Quran itu apa sih? Coba. Nih ya. Kalau ditanyain Al-Quran itu apa sih? Coba. Apa jawabanmu? Al-Quran itu apa? Ya.
Kalau secara lugotan dijawab itu bacaan. Al-Quran itu bacaan. Bacaan. Ya. Tuh. Al-Quran itu bacaan secara lugotan. Ya. Oke. Secara bahasa, ya. Secara pandangan, ya, yang apa? Resmi, ya, yang umum tuh, ya, secara pandangan. Itu ada juga yang mengatakan Al-Quran itu firman. Ya. Atau kalam lah, ya. Kalamullah. Ya. Jadi ada mengatakan bacaan, ada yang kalamullah. Tapi ini juga belum berhenti. Harus diikat karena Torah itu juga kalamullah. Injil juga kalamullah, maka dia kalamullah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Ya. Nih, kalau kamu ditanya Al-Quran itu apa? Jawabannya ini biasanya. Pertama, dia bacaan. Dia kalamullah yang diberikan kepada atau yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Oke. Tapi ini pendapat kita. Kita dengan logika yang kita miliki, ya. Seperti tadi yang aku bilang, kita mengupayakan logika kita, ya, untuk membangun sebuah kesimpulan apa Al-Quran itu. Maka kita jawab, bisa satu bacaan, bisa satu kalamullah yang diturunkan lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Itu pendapat kita. Ketika kita berpendapat, ya, itu bisa benar bisa salah. Maka sekarang kita cari Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran. Jadi biar Al-Quran sendiri yang menjelaskannya. Ya. Maka kita akan ketemu di Quran surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayatnya 1, sebentar aku lupa. Surat Al-Baqarah, ya. Enggak pakai kacamata nih. Surat Al-Baqarah ayatnya 185. Nih. Ini Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Apa itu Al-Quran? Dia menjelaskan dirinya sendiri di sini. Ya, kamu baca, ya. Aku jelaskan, aku baca di sini, ya. Kamu juga baca di situ nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai satu petunjuk bagi manusia, ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. 2, penjelasan mengenai petunjuk itu, ya. 3, pembeda antara yang benar dan yang batil. Oke. Ini nggak perlu, tapi aku baca aja biar tuntas, ya. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa. Dalam kurung tuh, ya. Maka dalam kurung lagi, wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi mengagungkan Allah itu atas petunjuknya, ya, yang diberikan kepadamu. Jadi kita dikasih petunjuk bagaimana caranya, gitu, ya, agar kamu bersyukur, ya. Itu, ya. Tapi sesuatu yang bisa, yang kita bidik untuk saat ini, bahwa Al-Quran itu satu, ya. Lihat ini, petunjuk bagi manusia, hudan, petunjuk bagi manusia, ya. Maka ini sering kita sebut tadabur, ya.
Kedua, Al-Quran itu adalah penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya. Inilah yang disebut dengan tafakur. Ya. Nanti ketiga, Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Disinilah yang disebut itu tabayun. Nih, ya. Jadi kalau kamu ditanya apa Al-Quran itu, kalau kamu jawab petunjuk, itu bukan Al-Quran. Ya. Kalau kamu jawab apa Al-Quran itu, penjelas. Ya, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, itu juga bukan Al-Quran. Ya. Apa Al-Quran itu pembeda yang hak dan yang batil, itu juga bukan Al-Quran. Gitu loh. Jadi kalau ditanyain Al-Quran, ya harus tiga ini. Jadi gampangnya kalau secara analitik, Al-Quran itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini Al-Quran itu. Oke. Ini Al-Quran itu. Ya. 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini baru Al-Quran. Kalau hanya sini kamu bilang ini sebagian dari Al-Quran, ini bagian Al-Quran. Dikatakan Al-Quran harus lengkap, komplit. Karena begitu dia menjelaskan dirinya sendiri. Oke? Kamu pahami dulu. Kamu resapi pelan-pelan ya. Sorry mungkin aku terlalu cepat ya. Nanti ini akan aku menjelaskan untuk yang tadi itu ya. Yang tentang tulang dari tulang rusuk itu ya. Apa wanita dari tulang rusuk. Oke. Maka sekarang kamu bisa mengerti kalau ada pamflet ya atau apa biasanya, ayo kita tadabur alam, itu benar atau salah? Benar atau salah? Kata-kata tadabur alam itu benar atau salah? Setelah ini kalian tahu, yang namanya tadabur itu ini loh. Kita baca, kita pahami, itu tadabur. Ya. Kalau alam itu tafakur. Ya. Jadi ini ya. Ini pernyataan ya, firman yang dinyatakan dalam huruf-huruf itu, lafal itu. Makanya kalau masih ada yang percaya Kanjeng Nabi buta huruf itu, aduh, nggak tahu lagi gimana jelaskan. Kok masih ada yang percaya Kanjeng Nabi buta huruf? Orang warisannya aja kumpulan huruf-huruf, kok nabinya buta huruf kamu percaya itu loh. Ya. Jadi tadabur itu adalah kita mengamati firman yang itu dalam bentuk tulisan huruf-huruf itu, ya. Teks. Gimana ini kita pelajari itu. Nah, firman itu kan bukan hanya yang tertulis, tapi ada yang terhampar. Ya. Ya ini penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu ini alam ini. Dan ini jangan hanya dibatasi oleh sains, tidak. Ini alam, ini luas. Bisa sains eksak gitu, ya. Bisa kehidupan sosial. Itu kita tafakuri. Dia sesuai nggak dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran itu, dalam huruf-hurufnya itu. Nanti yang akan aku giring itu ke sainsnya. Makanya aku nggak jelaskan sains dulu, aku jelaskan ke sosialnya aja. Sekarang kan sudah jelas. Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Yang laki itu ya pasangannya perempuan. Karena Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni.
Allah tuh menciptakan Hawa dan Adam, bukan Hawa dan Lina. Terus sekarang kehidupan sosial ini kau baca ya, bila dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti zaman Nabi Lut yang dikenal dengan LGBT, itu sesuai nggak dengan ini? Jadi fakta alam itu jangan hanya dibatasi sains, karena perilaku sosial itu juga fakta alam. Kan mesti mengalami kehancuran kalau semua melakukan LGBT. Yang sudah jelas itu regenerasi nggak ada. Kan nggak ada ceritanya Adam ketemu Joni terus bisa punya anak Taijo atau siapa, atau Hawa ketemu Leni punya anak katakanlah Helena. Ini enggak. Ya, oke. Aku sudah jelaskan fakta sosial, sekarang ke fakta alam. Ya. Di sini, ya. Di sini, di tadabur ini nggak pernah dikatakan bahwa, nggak pernah itu gini ya. Ada manusia dari katakanlah Hawa di sinilah ya, istrinya atau wanita lah. Wanita itu dari tulang rusuk. Kamu tadaburi itu 6.236 ayat. Ada nggak mengatakan manusia itu khususnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk? Nah, sekarang kita penjelasan ini ya, petunjuk ini kita konfirmasi, kita tafakur sekarang. Nah, berarti di sini sains. Ada nggak sains mengatakan ya bahwa seperti ini, manusia yaitu wanita itu dari tulang rusuk? Ada nggak? Bisa nggak? Itu loh. Ini yang aku maksud, aku mau menjelaskan Al-Quran tadi. Ya, jadi dari dua ini, kalau kamu masih mengatakan manusia wanita diciptakan dari tulang rusuk, kamu melanggar ini, bos. Udah berapa lama, Le? 1 jam sudah, maaf, terlalu lama ya. Nanti yang tentang air terpancar itu mungkin episode kedua ya, karena memang ini harus jelimet menjelaskannya. Ya, semoga dari ini semua aku tetap menjadikan ini suasana education ya, belajar bersama, sehingga momen stupid itu bisa kita hilangkan ya. Tapi kan ada syarat. Kebodohan sesaat itu akan hilang kalau dia dikasih tahu, dia mau tahu. Tapi kalau sudah dia dikasih tahu tidak mau tahu, berarti kebodohan sesaat bisa menjadi kebodohan selamanya. Ya. Karena apa? Kitab suci sudah jelas tidak pernah mengatakan begitu, dan sains juga tidak pernah mengatakan begitu. Lalu lewat mana kita bisa menerima bahwa ada wanita diciptakan dari tulang rusuk kalau tidak dari dogma ya? Oke, sebelum itu aku jelaskan lagi tentang Adam. Tadi disebut Adam dan disebut Hawa. Kerangka berpikirmu itu sudah sempit ya. Kamu hanya membicarakan Adam sebagai personal. Coba kamu lihat di surat Al-Baqarah yang kemarin sudah aku bacakan di ayat 30. Ya. Nanti yang tentang sujud itu Adam memang tidak diberi sujud, tapi bukan berarti Hawa tidak ada di situ. Karena kamu memandang Adam, gini loh maksudku, fungsi Adam di teks itu kamu persempit sebagai personal Adam, maka hubungannya atas Adam sebagai suami dan Hawa sebagai istri. Padahal tidak demikian. Itu berbicara bagaimana Adam di ayat 30 ya. Itu Adam akan, Allah itu menjadikan Adam sebagai khalifah dalam membangun peradaban kehidupan di bumi ini. Jadi posisi Adam pada saat itu dia sebagai nabi. Kan aku sudah bilang, ketika Adam sebagai nabi pertama, kita di internal Islam setuju. Tapi ketika Adam dia manusia pertama atau tidak, itu masih debatable.
Nah, posisi di situ Adam itu sebagai nabi. Kalau nabi pasangannya siapa? Dalam membangun peradaban kehidupan, dia kan disuruh membangun surga. Masalahnya kalau kamu bilang bahwa Adam dilahirkan, diciptakan di surga, memang masalah lagi. Dan aku sudah jelaskan itu. Adam tidak dilahirkan di surga, dan hati-hati memaknai mana surga, karena baiti jannati ini juga surga. Itu sudah, makanya kalau mengikuti kajianku tidak secara runut dari tema ke tema memang agak sulit, dan aku juga sulit menjelaskan ke kamu. Ya. Jadi Adam di situ bukan posisinya sebagai suaminya Hawa, tapi dia sebagai nabi. Yang namanya nabi pasangannya siapa? Umat. Disinilah kita perlu tahu antara pasangan dan istri, yang aku sudah ulangi kemarin, sudah jelaskan. Hati-hati, karena pasangan itu memang kadang-kadang bisa diartikan istri. Lihat narasinya. Tapi tidak boleh serta-merta pasangan itu langsung diterjemahkan sebagai istri. Ya, kemarin kan sudah aku jelaskan. Lihatlah, ya. Lihat, paham kamu di sini? Jadi kenapa Hawa tidak disebut, terus apalagi tadi komentarnya apa, tidak dihormati atau apa dengan malaikat itu? Memang di sini konteksnya bukan Adam dan Hawa, bukan suami dan istri, tapi nabi beserta pengikutnya untuk membangun jannah, membangun peradaban sebagai khalifah. Itu yang harus dipahami. Ya, paham sampai di sini? Kamu itu justru seharusnya bingung ketika di situ tidak disebut iblis. Yang disuruh sujud itu malaikat. Bagaimana iblis dimintain pertanggungan jawab? Tapi kamu lihat, di situ awalnya disebut iblis, nanti berikutnya disebut setan dia. Apa bedanya iblis dan setan? Lihat video yang lalu sudah aku jelaskan. Ya, jadi runut memang, ya. Oke, aku kira di situ ya. Nanti cobalah kamu ulangi lagi ya video-videoku yang tentang itu, judulnya Adam itu tentang apa? Aku lupa ya. Ada itu. Kamu tanya teman-teman senior yang sudah lama nongkrong di channel ini ya. Sudah aku jelaskan itu. Ya. Jadi itu jawabanku ya. Semoga bisa dipahami. Masalah diterima atau ditolak itu urusanmu, sah-sah saja kamu terima kamu tolak, tapi setidaknya paham dulu kerangka berpikir yang aku bangun itu kamu pahami. Oke, itu dari aku. Mohon maaf kalau salah-salah kata, salah-salah ucap. Di luar dugaan, aku kira bisa selesai 30 menit, ternyata harus molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ketemu di seri yang kedua besok. Matur nembah nuwun.